melakukan hal-hal yang sifatnya advokasi dari sisi hukum. Dalam konteksnya 10 hal itu, kita satu fokus aja dulu tentang ditersangkakannya ini. Maka upaya kita di dalam melakukan ditersangkakan, bahkan jadi DPO, kita telah melayangkan surat kepada Kapolri, ya, ini suratnya. Nanti tadi saya sudah suruh bagikan, sudah terima ya? Ada yang belum, nanti menyusul. Yang tadi kemana? Ada yang belum. Nah, jadi di dalam kesempatan ini sangat jelas di situ ditambah lampiran hasil kajian intelektual dari Ketua Litbang kita, Pak Khalid. Yang utamanya adalah, saudara-saudara, saya sudah menyatakan berkali-kali beberapa sebelum ini di PS. Nanti lebih jauhnya jubirnya ada Pak Hindan ya. Tapi fokus materi pokoknya adalah jangankan jadi saksi, jadi tersangka, jadi saksi saja tidak tepat, tidak dimungkinkan. Karena menurut ilmu hukum, untuk kualifikasi sebagai saksi, dia mesti mengetahui, mesti mendengar, mesti melihat, mesti mengalami, setidaknya itu saksi fakta. Kalau pendapat itu namanya saksi ahli. Saksi ahli itu tidak begitu urgen, bisa dikesampingkan, namanya pendapat, bisa ada pendapat lain. Tapi kalau saksi fakta tidak bisa. Nah, di dalam konteks itu, Habib Rizik tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak mengalami, apalagi mengakui peristiwa chatting itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi sejarahnya atau kronologisnya, itu dimulai dari saudara Firza dijadikan tersangka pada tanggal bukan tersangka, ditahan ya, 2 Desember 2016 berkaitan dengan kasus 212 atau gerakan 212 yang dianggap makar. Nah, disitulah di HP-nya disita dengan 3 HP-nya, 4 bahkan ya, 4 HP. Itu mulai dari situ proses 2 bulan setelah itu baru keluar chattingan-chattingan ini. Jadi dalam konteks itu pertanyaan seriusnya yang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh pihak kepolisian adalah siapa itu anonimus itu, atau yang tidak dikenal identitasnya itu. Sampai hari ini tidak bisa dibuktikan. Nah, bagaimana yang tidak memiliki subjek hukum kok bisa dijadikan sumber? Nanti ahli bisa lebih mengedepankan hal yang berkait dengan relevansinya sebagai saksi, kepentingannya alat bukti benar tidaknya. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah tidak dibenarkan mengambil alat bukti yang dengan cara melawan hukum. Maka konsekuensi hukumnya menjadi batal demi hukum. Kemudian selanjutnya yang terpenting lagi adalah dijadikan DPO-nya sekarang ini itu juga tidak masuk akal. Karena DPO itu untuk seorang yang atau berapa orang yang dianggap tidak diketahui di mana beradanya. Kalau Habib kan sudah jelas diberitahu di Saudi Arabia, apain DPO. Juga kalau ada red notice juga tidak dibenarkan secara ilmu hukum. Karena menurut ketentuan red notice tidak menyangkut hubungan urusan pribadi. Nah, kasus kita ini hubungan pribadi, private. Bagaimana private bisa naik jadi kepentingan publik? Nah, kalau menurut undang-undang yang dipersoalkan, satu undang-undang yang namanya undang-undang pornografi, satu lagi undang-undang IT.